Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Kembali di pagi hari ini, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, yang saya meyakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-12 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini kan saya membaca ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Kalau kita melihat kitab Ulangan, sekali lagi ini menjadi kitab di mana kitab yang sangat penting bagi konteks bangsa Israel, di mana kita bisa melihat Tuhan meminta Musa agar kembali mengulang, kembali menceritakan bagaimana bangsa ini dikasihi Tuhan, bagaimana bangsa ini berada di dalam rencana Tuhan yang besar dan mulia. Sehingga kita bisa melihat juga Tuhan mau mengajar bangsa ini bagaimana begitu banyak kegagalan, begitu banyak hal yang membuat agar generasi yang baru yang akan memasuki tanah Kanaan itu tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan dari leluhur mereka. Puji Tuhan bahwa janji Tuhan kepada bangsa ini tidak dilupakan. Janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub akan segera digenapi. Bahkan kalau kita melihat di pasal yang kita baca di ayat yang ke-10b dan ayat yang ke-11, ada berkat yang luar biasa. Ada hal-hal yang mereka tidak bangun tapi Tuhan berikan. Ada hal-hal yang mereka tidak gali, Tuhan berikan. Hal-hal yang sekali lagi ini berkat yang luar biasa dalam konteks bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyadari bahwa bangsa Israel itu sudah lama tinggal di perbudakan. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 430 tahun lamanya. Dan bisa dipastikan bahwa bangsa ini bukan saja kehilangan identitas sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, tetapi juga kehilangan hal-hal yang baik berhubungan dengan hal rohani, berhubungan dengan kehidupan kerohanian mereka kepada Tuhan, ibadah mereka kepada Tuhan. Sehingga keadaan seperti ini bisa dipastikan bahwa bangsa ini pasti akan mudah untuk melupakan Tuhan. Makanya di ayat terakhir tadi dalam bacaan firman Tuhan kita, ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah. Kalau kamu sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jadi ini sudah diperingatkan kembali, jangan sampai berkat-berkat yang mereka terima itu, mereka sampai melupakan Tuhan. Maka Tuhan merasa perlu agar bangsa ini kembali disiplinkan, ya, mendapatkan pendisiplinan dengan cara membangun kebiasaan baru yang baik. Makanya dalam bacaan firman Tuhan kita di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, jelas sekali di sana dikatakan bahwa haruslah juga, ada kata harus, engkau mengajarkannya berulang-ulang, kembali membentuk kebiasaan yang baik. Haruslah juga engkau mengingatkannya, bahkan dikatakan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, tentunya kita juga, kalau kita mau kehidupan rohani kita semakin hari semakin baik, kehidupan rohani kita semakin hari semakin berkualitas, kehidupan rohani kita semakin berkenan kepada Tuhan, mau tidak mau, kita juga harus berani, harus rela hati membangun kebiasaan yang baik. Tidak mudah memang, berat, tetapi demi kebaikan kita, demi kesehatan rohani kita harus melakukan itu, membangun kebiasaan yang baik. Berdoa, saat teduh, puasa, membaca hal rohani, mendengar hal guru rohani,
dan lain sebagainya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita betapa kita harus mau dibentuk agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan terus membangun kebiasaan yang baik. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini menjadi kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, agar kami kembali lagi menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Sekaligus kami juga diingatkan bagaimana kami sebagai umat-Mu menghadapi tantangan zaman, menghadapi berbagai macam situasi kondisi dunia ini, di mana iblis tidak pernah tinggal diam. Kami perlu kuat secara rohani, kami perlu sehat secara rohani. Maka kami harus membangun kehidupan rohani kami dengan hal-hal yang baik juga, sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.